Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu adab berkaitan dengan Al-Quran. Sebelum kita membahas tema ini, maka di antara keyakinan seorang muslim berkaitan dengan Al-Quran adalah Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita itu sama, ya, tidak mengalami perubahan. Ya, di Al-Quran sejak zaman Nabi SAW sampai Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama, tidak ada bedanya sama sekali. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Artinya ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung, ya, menjaga keotentikan Al-Quran. Ya. Jadi jika ada, ya, orang-orang yang punya keyakinan bahwa Al-Quran yang dibaca sekarang itu beda dengan Al-Quran yang dulu, maka dia punya keyakinan yang keliru. Ya. Maka bagi siapa saja yang punya keyakinan bahwa Al-Quran sekarang ini sudah diubah, ya, sudah tidak asli lagi, maka dia punya keyakinan yang keliru. Ya, maka dari itu ada sekelompok sekte, ya, yang menyimpang dari ajaran Islam yang kita kenal dengan Syiah. Maka mereka punya keyakinan yang keliru ini berkaitan dengan Al-Quran. Ya, di antaranya, ya, mereka menganggap Al-Quran yang sekarang dipegang itu tidaklah otentik lagi, tidak asli lagi. Artinya mengalami perubahan. Ya. Mereka menganggap Al-Quran itu telah, ya, disimpangkan oleh para sahabat. Ya. Nah, Syiah ini, ya, mereka begitu membenci para sahabat. Mayoritas para sahabat mereka benci. Hanya sedikit sekali saja yang tidak mereka benci. Ya. Bahkan mereka ini punya keyakinan, di antara keyakinan mereka adalah, ya, Jibril itu salah sasaran dalam menyampaikan wahyu. Ya. Maka mereka, ya, di antara keyakinan mereka seharusnya yang mendapatkan wahyu itu Ali bin Abi Thalib. Namun Jibril salah sasaran, sehingga mereka, ya, menganggap Jibril salah sasaran, yang harusnya Ali bin Abi Thalib malah yang mendapatkan Muhammad SAW. Maka ini adalah di antara keyakinan yang menyimpang, yang keliru dari ajaran Syiah. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kaum muslimin harus punya keyakinan yang benar berkaitan dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang dulu zaman Nabi SAW baca sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa, ya, Allah lah yang menjaganya secara langsung. Ya. Allah lah yang menjaganya secara langsung. Maka ini adalah di antara bentuk kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin, artinya kita mendustai firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari adab berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ya. Maka belajar Al-Quran di sini tidak hanya bagaimana cara membacanya, tapi mengajarkan, ya, adab-adab yang baik berkaitan dengan Al-Quran. Maka itu adalah di antara bentuk belajar tentang Al-Quran. Ya. Maka kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang belajar tentang Al-Quran. Ya. Mungkin kita sudah, ya, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mungkin kita sudah mengajarkan orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar.
namun mungkin ya, kita belum sepenuhnya mengetahui adab yang benar berkaitan dengan Al-Quran. Ya, maka penting bagi seorang Muslim itu mempelajari adab ini, karena adab ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita memuliakan Al-Quran, maka itulah kita beradab kepada Al-Quran, beradab kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu ya mempelajari Al-Quran itu tidak hanya saja bagaimana cara membacanya, tapi bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke poin yang pertama di antara adab berkaitan dengan Al-Quran. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan bahwa ketika dia belajar Al-Quran, ya, atau dia membaca Al-Quran, atau dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, hendaknya dia ikhlas. Ya. Ketika dia belajar Al-Quran, atau dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, atau ketika dia membaca Al-Quran, ya, maka yang harus dia perhatikan yang pertama adalah ikhlas. Ya. Artinya apa? Artinya dia niatkan ibadah dia kerjakan, yaitu baca Quran tadi, belajar baca Quran tadi, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena di antara salat diterimanya amal ibadah seseorang adalah ikhlas, ya. Maka kita telah mengetahui, ya, ada dua syarat diterimanya amal seseorang. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Ya, yang pertama ikhlas, amal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu memberikan satu ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja itu tidak diperbolehkan. Di antara ibadah adalah, ya, membaca Al-Quran. Ya, maka tidak boleh, ya, ketika seseorang itu baca Al-Quran, tujuannya apa? Oh, ini calon mertua ini, saya harus bagus-baguskan baca Al-Qurannya. Ini tidak diperbolehkan. Atau dia jadi imam. Dia jadi imam dibagus-baguskan supaya apa? Supaya dipuji orang lain. Oh, ini imam bacaannya bagus sekali. Ya. Supaya apa? Supaya jadi dipanggil imam yang bacaannya bagus. Supaya dipanggil qori, ahli membaca Al-Quran. Ya. Maka ini adalah niat yang keliru, niat yang salah. Maka yang pertama, seseorang itu harus ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah, ya, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang itu beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca Al-Quran pun juga ada tuntunannya. Ya. Artinya apa? Artinya kita belajar tajwid. Ya. Artinya kita belajar tajwid. Ya. Jangan sampai yang dibaca panjang dibaca pendek, yang dibaca pendek malah dibaca panjang. Artinya kita baca tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita baca sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Ya. Ya, jangan sampai, ya, kita tidak mau belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka ini adalah di antara bentuk kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua hal ini patut kita perhatikan, ikhlas dan mutaba'ah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di antara hal yang pertama diperintahkan yaitu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran adalah ikhlas dalam membacanya, ya. Dan ia tujukan, ya, bacaan Al-Quran ini adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak maksudkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah definisi ikhlas, ya. Maka ini adalah di antara, ya, perkataan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Maka sepatutnya bagi seseorang tidaklah dia berikan ibadah tersebut, baca Quran tersebut kepada manusia, ya. Sehingga ketika dia berikan ibadah tersebut kepada manusia, maka dia mencari pujian manusia, ya. Sehingga kalau tidak dapat pujian, maka ibadahnya berhenti, ya. Maka ini adalah di antara ciri orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, ya. Ketika dia beribadah, kemudian tidak dia dapatkan apa yang dia inginkan dari dunianya, boleh jadi pujiannya,
kedudukannya, hartanya atau jabatannya, maka dia pasti akan berhenti dalam ibadahnya. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu ketika dia dipuji ataupun ketika dia dicela, bagi dia sama saja. Dia tetap akan lanjutkan ibadahnya. Nah, di antara hadis yang menunjukkan ya bahayanya seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang dicari adalah ya gelar dari manusia, ya pujian dari manusia. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya ya manusia yang pertama kali pada hari kiamat itu diberikan keputusan. Artinya diadili. Manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat, ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan manusia. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan manusia. Di antaranya adalah yang menjadi topik kita pada malam hari ini, ya. Warajulun adalah seseorang ta'allamal ilma, yang dia itu belajar suatu ilmu, artinya duduk di majelis ilmu, dia ngaji. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ya ilmu tersebut kepada orang lain, ya. Maka poin yang pertama ini adalah orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Ya, rajin ngaji. Kemudian yang kedua, wa 'allamahu, orang yang mengajarkan ilmu tersebut, ya, kiai, ustadz, ya, dai, ya. Kemudian wa qara'al Qur'ana, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, jadi di sini disebutkan ya secara langsung 3 orang, 3 golongan. Yang pertama orang yang rajin ngaji, yang duduk di majelis ilmu. Yang kedua orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga orang yang membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan pada hari kiamat, ya, yaitu dia didatangkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia. Kemudian dia pun mengakui nikmat tersebut. Ya, artinya pada hari kiamat dia disebutkan, kamu sudah dapat nikmat ini di dunia. Kemudian dia mengakui, oh saya benar, saya pernah dapat nikmat-nikmat ini. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, dengan nikmat yang tadi telah didapatkan, ya, maka kamu telah beramal ya untuk apa? Ya. Kemudian orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu agama, aku duduk di majelis ilmu, aku rajin ngaji, dan juga aku mengajarkan ilmu kepada orang lain, wa qara'tu, dan aku juga membaca Al-Qur'an fika. Ya, wa qara'tu fikal Qur'ana, dan aku ya rajin membaca Al-Qur'an itu untuk engkau, kata orang ini, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Akan tetapi engkau ya itu belajar ilmu agama supaya engkau disebut alim, supaya engkau disebut orang yang berilmu, supaya engkau dipanggil ustadz, supaya engkau disebut kiai kondang, ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Dan engkau itu rajin membaca Al-Qur'an, artinya belajar Al-Qur'an dari awal, kemudian rajin baca Qur'an. Ya, boleh jadi baca sendiri atau menjadi imam, supaya engkau disebut sebagai qari. Ya, artinya orang yang mahir, orang yang handal, pakarnya membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Ya, artinya di dunia dia sudah dapatkan gelar tersebut. Ya, disebut orang alim, disebut ustadz, ya, disebut qari, disebut orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Tsumma umira bihi, kemudian dia pun diperintahkan ya untuk diseret oleh para malaikat dengan wajah yang berada di bawah. Ya, artinya dia diseret wajahnya di bawah.
ya, hatta ulqiya finnari, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan ya bahayanya seseorang ketika tidak ikhlas dalam beramal, ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 golongan. Yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan di antara golongan tersebut itu adalah orang yang tadi, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, ya, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang rajin baca Quran, ya. Ini adalah di antara golongan yang pertama diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, ya. Maka orang yang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat itu bukanlah orang-orang yang jahat, ya. Bukanlah orang-orang yang gemar maksiat, tapi orang-orang yang gemar ibadah. Orang-orang yang dia itu dianggap baik bagi orang lain. Maka ini adalah orang yang pertama kali diadili Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ya. Maka pentingnya meluruskan niat ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita mengajarkan agama kepada orang lain, ketika kita membaca Al-Quran, ya. Maka yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang pendosa, tapi orang-orang baik, ya, orang-orang yang semasa hidupnya ya dikenal orang yang melakukan perbuatan baik. Maka selain golongan ini ada 2 lagi. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang dia pemberani, kemudian dia mati syahid. Ya, maka tujuan dia perang apa? Agar disebut pemberani. Akhirnya dia dapat gelar pemberani, ya. Dia sudah dapat gelarnya, tapi dia bohong, ya. Dia berkata, saya ini berperang, berjihad karena engkau, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, ya. Engkau itu berperang, berjihad, tujuannya agar dapat gelar pemberani, dan engkau sudah mendapatkan gelar tersebut, ya. Yang pertama tadi itu. Yang kedua adalah ini, orang yang tadi belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang kaya. Dia senang sedekah, senang memberi, ya. Tapi tujuannya agar disebut orang yang dermawan. Ini orang yang murah hati, orang yang baik hati, suka sedekah, suka infak, ya. Maka inilah 3 golongan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini pula, ya, manusia itu bisa berbohong kepada orang lain, tapi tidak bisa berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa hebatnya dia menyembunyikan kebohongannya di hadapan manusia, namun dia tidak bisa menyembunyikan kedustaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat tersebut, apa yang telah engkau lakukan? Maka orang-orang ini menjawab, saya melakukan ini karena engkau ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Artinya di hadapan manusia dia bisa berbohong, tapi tidak bisa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka orang-orang yang hidup di dunia, dia bisa mengelabui mata manusia, namun dia tidak bisa mengelabui Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka ya poin yang pertama, hendaknya seorang muslim ketika dia tadi belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kemudian membaca Al-Quran, hendaknya dia ikhlas, ya, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak dia berikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, adab yang berkaitan dengan Al-Quran, hendaknya seorang muslim berusaha untuk bersemangat dalam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi tujuan dia belajar Al-Quran, ya, itu adalah untuk dia amalkan isinya, ya. Ya, meskipun membaca Al-Quran itu juga adalah bentuk mengamalkannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengamalkan secara keseluruhan, berusaha, ya. Nah, di antara ya bentuk kita mengamalkan Al-Quran adalah kita meyakini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kita yakini itu halal, ya. Maka Allah menghalalkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka kita wajib yakini ini adalah sesuatu yang halal, ya. Misalnya Allah menghalalkan kita untuk memakan hewan ternak, artinya makan daging hewan ternak.
Maka sebagai seorang muslim, kita wajib punya keyakinan, oh makan daging sapi halal, makan daging onta halal, makan daging kambing halal. Ya. Maka ini adalah keyakinan seorang muslim. Jangan sampai seorang muslim itu menolak sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu sebagian orang yang tidak makan daging, maka dia boleh-boleh saja tidak makan daging selama meyakini apa? Itu halal. Ya, kalau dia tidak makan daging, kenapa? Ini nggak boleh. Nah, ini keyakinan yang salah. Ini tidak boleh ini. Kenapa dia tidak makan daging? Nah, karena saya alergi daging misalnya, sehingga saya tidak makan daging. Saya nggak suka daging. Nah, ini tidak masalah. Selama dia meyakini kehalalan daging tersebut. Ya. Makanya di antara bentuk mengamalkan isi Al-Quran itu adalah kita meyakini ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka kita yakini itu adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua adalah kita meyakini ketika Allah mengharamkan sesuatu, kita yakini itu adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh kita halalkan. Misalnya Allah haramkan makan daging babi, maka nggak boleh. Kita yakini ya makan daging babi itu boleh kok, halal kok. Kenapa? Enak katanya gitu ya. Ini nggak boleh. Meskipun ya bagi mereka enak ya, tapi tidak boleh diyakini kehalalannya ya. Kemudian meyakini bahwa khamr itu haram ya. Sebagai seorang muslim meyakini khamr itu haram. Tidak boleh seorang muslim meyakini khamr itu boleh diminum. Kenapa? Karena ada manfaatnya misalnya ya. Khamr ini bikin tubuh hangat misalnya ya. Kenapa kok halal? Padahal khamr ini ya ada manfaatnya. Memang benar. Khamr itu kata Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Tapi ya, Pak, dosanya jauh lebih besar ya. Dosanya jauh lebih besar. Maka sesuatu itu ketika mengandung manfaat belum tentu itu menjadi halal, menjadi boleh ya. Karena sebagian orang itu ketika dia menghalalkan sesuatu ya, mereka punya keyakinan, loh ini kok ada manfaatnya, kok malah nggak boleh. Maka sanggahannya adalah khamr ini. Ya, kata Allah, khamr ini ada manfaatnya bagi manusia, ya. Tapi apa? Bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, ya. Maka khamr ini menjadi haram, ya. Meskipun memang ada manfaatnya. Contoh lainnya adalah zina. Zina haram. Ya, tidak boleh seseorang itu mengatakan zina itu boleh. Kenapa? Yang penting suka sama suka, rela sama rela, kan nggak ganggu orang lain. Maka sebagian orang itu ketika dia melakukan dosa, di antara alasannya adalah tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah, ini alasan sebagian orang melakukan dosa. Kok melakukan itu? Ya kan nggak merugikan kamu katanya. Maka ini adalah alasan yang tidak tepat. Ya, maka sesuatu itu haram, tetaplah haram meskipun dia tidak merugikan untuk orang lain. Ya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian di antara bentuk mengamalkan Al-Quran adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, misalnya sholat, puasa, zakat, maka kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan perintahnya. Maka ini adalah di antara bentuk mengamalkan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan di antara bentuk mengamalkan isi Al-Quran adalah kita berhenti dari apa yang Allah larang. Ketika Allah melarang sesuatu dari Al-Quran, kita tidak mengerjakannya. Kita berusaha untuk menjauhinya. Ya. Maka ini adalah di antara bentuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Dan juga di antara mengamalkan isi Al-Quran adalah kita menegakkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Ya. Kita berusaha untuk menegakkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Ya. Misalnya hukuman had. Ya. Bagi pencuri yang sudah sampai kadar pencuriannya, dia dapat apa? Potong tangan. Ya. Bagi mereka yang minum khamar, ya dapat hukuman cambuk misalnya. Bagi mereka yang berzina,
maka dapat hukuman cambuk, ya. Yang sudah menikah dapat hukuman rojam, dirajam, ya. Maka di antara bentuk mengamalkan isi Al-Qur'an adalah kita berusaha untuk menegakkan hukuman had, ya. Tentunya yang berhak untuk melakukan ini adalah penguasa, adalah pemerintah, ya. Maka hendaknya kita tidak main hakim sendiri, ya. Maka yang berhak menegakkan hukuman ini adalah pemerintah. Nah, berkaitan dengan menegakkan hukuman had ini, maka di antara hikmahnya adalah ketika Al-Quran sudah menetapkan suatu hukum, maka itu adalah hukum yang paling baik bagi orang-orang tersebut. Ya, maka ini adalah hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meyakini bahwa hukum Allah lah yang terbaik. Ya, maka hukum manusia itu tidak bisa disamakan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ada orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah dibunuh. Tujuannya apa? Memang ya, kalau kita melihat secara zohir, secara lahir, memang ya terlihat kejam. Ya, terlihat kejam. Kenapa? Loh kok sampai orang dibunuh? Tapi ketika kita melihat ke belakang, maka tujuan Allah menetapkan hukum ini agar darah itu terjaga. Agar orang itu tidak mudah, tidak sembarangan membunuh orang lain. Ya. Kalau memakai hukum manusia, ya, membunuh cuma dapat hukuman penjara misalnya. Padahal nyawanya hilang. Ya. Adapun hukum Islam ketika orang membunuh dengan sengaja, maka dia akan dapat hukuman dibunuh. Maka dari itu ketika hukum Islam ditegakkan, maka orang juga akan ya berusaha untuk menjaga darah kaum muslimin, tidak mudah untuk menumpahkan darah. Maka ini adalah di antara hikmah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sebuah hukum, ya. Maka pentingnya bagi kita untuk ya meyakini hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling baik. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ya poin yang ketiga ya di antara adab berkaitan dengan Al-Qur'an adalah kita berusaha ya dan juga bersemangat untuk ya mengingat kembali ya dan mengecek kembali hafalan Al-Qur'an yang telah kita miliki. Jadi kita sudah hafal misalnya 1 juz, 2 juz atau beberapa surah, maka di antara bentuk kita beradab dengan Al-Qur'an ya kita murojaah kembali sehingga hafalan tersebut tidak hilang ya. Di antara bentuk kita ya mengingat ya Al-Qur'an itu adalah kita rutin untuk membacanya. Pertama seperti itu. Kemudian kita akan berusaha untuk mengecek hafalan tersebut. Artinya kita punya waktu khusus untuk mengulang kembali hafalan kita. Ya. Kita mengulang kembali hafalan kita. Ya. Karena di antara sebab ya ilmu itu hilang karena tidak diamalkan. Ya. Seseorang itu ketika ngaji, dia pasti dapat ilmu. Ya. Dia dapat ilmu. Nah, ilmunya itu bisa hilang ketika apa? Ketika tidak diamalkan. Ya. Nah, begitu juga orang yang punya hafalan Al-Qur'an, kalau tidak diamalkan, artinya tidak dibaca, tidak diulang-ulang, nanti hafalan Al-Qur'annya akan apa? Akan hilang pula. Ya. Mungkin banyak kita sudah merasakannya. Dulu hafal surat ini, dulu hafal ayat ini, sekarang lupa. Kenapa? Karena memang tidak pernah dimurojaah, tidak pernah diulang-ulang. Ya. Di antara bentuk adab kita berkaitan dengan Al-Qur'an adalah kita berusaha untuk mengulang hafalan tersebut, murojaah hafalan tersebut. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibli al-mu'allaqah. Perumpamaan ya orang yang punya hafalan Al-Qur'an itu seperti ya orang yang punya onta dan ontanya itu diikat, ya. Jika dia mengikat ya onta tersebut dengan kuat, maka onta tersebut tidak akan lari. Akan tapi jika dia biarkan, maka ontanya akan lari. Jadi Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang dia punya hafalan Al-Qur'an
ya. Dia punya hafalan Al-Qur'an itu seperti orang yang punya onta, ya. Kalau onta itu diikat, ontanya nggak akan kabur. Adapun ontanya dibiarkan tidak diikat, maka ontanya akan kabur. Nah, begitu juga orang yang punya hafalan Al-Qur'an. Kalau tidak dimurojaah, diulang-ulang, hafalannya akan kabur, akan pergi. Apabila hafalannya itu diulang-ulang, artinya diikat terus, ya, maka hafalannya akan tetap ada, ya. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan perbandingan yang mudah untuk ya difahami oleh para sahabat. Ya, perbandingannya adalah untuk orang yang memiliki onta. Apabila diikat, ontanya nggak akan pergi, tapi dibiarkan maka ontanya akan pergi. Ya, maka dari itu ya pentingnya seorang Muslim ya itu punya waktu khusus untuk ya murojaah hafalan yang dia miliki. Kemudian ya di antara adab berkaitan dengan Al-Qur'an yang keempat itu adalah ya janganlah engkau mengatakan aku lupa. Ketika kita lupa, maka di antara adabnya jangan mengatakan aku lupa, tapi di antara adabnya adalah aku telah dilupakan. Ya. Jadi kalau kita punya hafalan Al-Qur'an kemudian lupa, maka di antara adabnya kita tidak mengatakan oh, saya lupa. Tapi adabnya adalah saya telah dilupakan, ya. Di antara dalilnya ya adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan, aku pernah mendengar ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca sebuah surat pada malam hari. Ya. Kemudian ya beliau mengatakan, sungguh ya aku telah ingat ya ayat ini dan itu, tapi aku dilupakan dari surat ini dan itu. Ya. Artinya ini adalah di antara adab dalam mengatakan kalau sedang lupa. Ya. Jadi tidak mengatakan saya lupa, tapi dengan mengatakan saya dilupakan. Ya. Di antara adab yang lain, ya kalimat yang semisal artinya saya telah dilupakan adalah hafalan tersebut telah dihilangkan dari diri saya. Ya. Hafalan tersebut telah dihilangkan dari diri saya. Maka ini adalah punya makna yang semisal. Saya telah dilupakan atau hafalan tersebut telah dihilangkan dari saya, ya. Nah, di antara hadis yang menyebutkan ya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sejelek-jelek kalian adalah yang mengatakan saya telah lupa ayat ini dan itu. Akan tetapi hendaknya engkau mengatakan saya telah dilupakan, ya. Maka ini adalah di antara ya adab ketika kita lupa dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, lantas apa hukumnya ya bagi seseorang yang dia dulunya punya hafalan Al-Qur'an kemudian lupa? Ya. Apa hukumnya bagi seseorang ketika dia dulu punya hafalan Al-Qur'an kemudian lupa? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Kitabul Ilmi ya ada dua. Yang pertama adalah jika seseorang itu lupa dengan hafalan Al-Qur'annya ya dan itu terjadi karena kesibukan. Artinya dia sibuk ya dengan sesuatu yang membuatnya tidak punya waktu untuk murojaah. Maka ini tidaklah tercela. Ya, misalnya ada orang yang memang dia punya kewajiban bekerja, ya. Dia punya kewajiban bekerja. Artinya waktu untuk murojaahnya itu sedikit sekali, ya. Boleh jadi waktu murojaahnya itu cuma akhir pekan saja, ya. Maka ini tidak tercela kata beliau. Ya, karena dia punya kesibukan yang harus didahulukan. Ya, misalnya dia punya kewajiban untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sehingga waktu untuk murojaahnya sedikit, pulang kerja sudah capek, ya. Untuk murojaah juga sudah tidak bisa konsentrasi, ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, jika karena meremehkan, artinya dia tidak peduli. Sebenarnya waktu ada, tapi dia nggak mau. Ya, maka ini tercela, kata beliau. Ya, ketika seseorang itu waktunya ada, sebenarnya waktunya ada, habis subuh dia slow, santai. Ya, masuk kerja juga bebas, misalnya dia tidak terikat jam kerja. Ya, nah, dia punya waktu, tapi dia meremehkan. Artinya dia lalai dari hafalan tersebut. Maka inilah yang tercela, ya. Maka dari itu tidak selayaknya bagi seseorang yang memiliki hafalan dia lalai yang pertama dari membacanya. Sudah punya hafalan tapi nggak mau baca, ya. Karena membaca ini adalah salah satu bentuk murojaah, ya. Meskipun melihat mushaf misalnya. Dan juga ketika seseorang itu punya hafalan, maka hendaknya dia juga tidak melalaikan waktu untuk murojaah. Ya, artinya dia berusaha untuk memberikan waktu khusus dalam murojaah, ya, sehingga dia tidak tercela. Ya, maka tadi yang disebutkan orang yang tercela adalah ketika dia punya waktu khusus, ya, waktu luang yang banyak, ya, tapi ya dia bermudah-mudahan, ya, dia tidak peduli, dia meremehkannya, ya. Maka dari itu ini adalah di antara bentuk tercela ketika seseorang itu punya hafalan Al-Qur'an, ya. Maka dari itu selain kita berusaha untuk menambah hafalan Al-Qur'an kita juga berusaha untuk memurojaah kembali, mengecek hafalan Al-Qur'an tersebut, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tercela, ya. Maka celaan ini berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang perhatiannya dengan Al-Qur'an, ya. Maka terlihat, ya, kalau orang itu benar-benar memuliakan Al-Qur'an, maka dia pasti akan memberikan waktu khusus untuk Al-Qur'an. Boleh jadi dia baca, boleh jadi murojaah, ya. Kalau dia benar-benar menghormati Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, maka dia pasti akan punya waktu khusus untuk Al-Qur'an, ya. Apalagi orang yang sudah punya hafalan Al-Qur'an banyak, apalagi orang yang sudah misalnya khatam hafiz 30 juz, ya. Maka dari itu berusahalah untuk memurojaah hafalan tersebut sehingga ya, hafalan tersebut tidak akan pergi dari dirinya. Maka dari itu adalah di antara bentuk kita menghormati, kita beradab dengan Al-Qur'an. Nah, demikian jemaah sekalian yang dapat kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.